Rasulillah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi. Menurut saya kan gak mandi. Tapi kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis, disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, jebule nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi kamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Tidak boleh jadi rawi hadis, nak utang ra nyaur gitu. Tapi orang maksudnya ra nyaur mampu. Nak ra mampu alhamdulillah dadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah niku. Niku dijamin langsung mboten apa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kopil tuh. Wah sembrono tenan iki. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kerene. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiyang ndak cocok. Tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi yo jadi rawi hadis untuk kang bodoh nih. Nanti kalau ini qala Rasulullah sing mutangi ku utangnya ra nyaur kok qala Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama iqaman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan itu nih misalnya so salam template teng kula 1 juta, gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepe bayar ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane goblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya mboten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian.
Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid takoki kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning kene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nak cerita kula niku sakniki kuwat Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ora ono kipas angin, ning kene ono kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ono wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sama dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi be niki, dahure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdama qudamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulullah sing nate diinjek qodami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yazubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasanya pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Apang mun badhe nyanyi Gus, apa nasid? Nasid itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi, nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan ya. Nah Gus Apang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Dadi nak bin Muhammad bin Yahya ya amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Apang wis nyanyi ngaji lagu. Insya Allah barokah tawadhu niku apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati ku sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Iku mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku sak tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan ke Subab. Iki aku nak balekno, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, tenan lho Sin aku tahlili. Ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalahnya. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus konco-konco sing perjalanan 3 hari karena dulu gak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong direngkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu gak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Dan niku tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus piyambake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk, "Ali ya bil kafni, aku jupukno kafanku." Terus diambung. Beliau ngendikan ala ridho fil intiqal ila malikil mulki, pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut. Ya terus kapundhut. Jadi adike ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayanan tok kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang, kawasane iku elit.
Niku mboten keramat niku sembrono niku. Lah Imam Bukhari nggih ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortanka, cek Khortanak, cek apa ngono lho. Sing maca penting aja waca Demaan karena tulisannya kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi badhe kabundut itu ditunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca Arabe. Engko nek mboten paham nggih muni amin nggih semene. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh, kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang. Urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro iki kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok ya ora lah wis biasa wae mboten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet gitu. Sing dawuhe ali niku wis. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niki kanca kula oleh ali Al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai riyen mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca ya. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam At-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib nggih. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Mana kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora kaya Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nangis kaya-kaya nasi pendekne mau dosa tok. Sale bar delok wong wedok ning pertelon nangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini enggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah, nak keterusan itu akhirnya rondo, sama nanti terus nol pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar di antara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kula niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah apapun salah saya wau kula teng terminal teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita wae. Dadi delok istighfar tapi ra nganti zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah.
Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok soleh ngono kan top ya. Ora top delok top ra nganti terus gitu. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intas tanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayatikum. Yo kelasé lagi ngono. Tapi maksud saya, kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu bi dzambi, tapi lha apa Gusti kula delok bareng nggih sepuro nggih Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa, tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar delok wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing welek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula badhe maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu mboten iki mboten, mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita, jadi malah ikrare Habib Abu Bakar Segaf, dawe-dawe Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal ya'si. Semua orang Islam seluruh dunia itu nggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokai syafaati Rasulullah sing diriwayatkan al-kutubus sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari suwe tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wes ngono lah, sing penting ku ndadekno iman diwujudis syafaat. Wah niku terakhirin tentang Isra Mi'raj. Ono kata-kata mungkin Gus Sapang nyanyine mari sedhilu mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ku ya rontok cara boleh dibahasakan ku rontok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya ora pati ikhlas. Tapi ora ikhlase nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6 kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda ana sing muni 6 ana sing muni 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek ora 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Jika sholat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline gak krana sakake kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat atau meneh umat tem. Dadi asline iku yo rasake kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat meneh umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rontok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5, berarti itu pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot 45. Njaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Dan ini saat ini Nabi Musa sail 5 lah jaluk nih keringanan waduh anak sido ini kumpul rasidono wajib sholat
Tapi pertanyaannya lah, apa ada merot jebule ratu apa kan gitu. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes nih, seket jadi minten gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau ini cerita tentang riwayat ini tentang Fathul Bari, kalau wajah mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki oleh malaikat Jibril, kenapa kayak nangis? Gerutu itu gak adil guys. Cah wingi ngangkai makomku. Gerutu. Akhirnya kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa. Nembe nopo? Ya nembe gerutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik kan. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ora trimo. Marane tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis romerot tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya gitu halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu parade. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain niku kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi sudah tambah sugih ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepawancet. Berketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah, kalau sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ke darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Waduh, kelar. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kalau debat Mbah Nafek. Lah iya rokok itu haram, mulane. Dobong. Kowe nek rokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ono terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang panjenengan. Ya, mana apa. Nah, kalau skala tuwa nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibiddin. Kula ki ora ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1% kan 0,0 sekian persen pantes-pantes sih. Ya kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi sinten? Musa ya, kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yas banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kayak kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Dari berke Amang putune Nabi mboten isin kula nak kalah mboten isin. Ya mboten yakin mboten isin. Apa isin kalah ya ora apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus Ali terus wono de kanca ya bidin iki cerita lucu tenan iki kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-tope kiai di era itu. Dia santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Iku mergo anggere kiai mek Kiai Izzuddin ku nyucup. Bangga dene mergo kiyaine ora ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucup. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nanti mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucup. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucup. Mulane kula tak biasakno nek mbek wong sepuh nyucup, mbek ben tawaduk.
Kuwatirku nak ono wis ben santriku lah aduh Gus Mbak Ki aku sakit kelah sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit boyong mondok teng sarang. Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucup. Dia oleh ini aduh kiaiku keok. Niku kiai dia diceritani guyu ra barbar. Yus, dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa. Sauni-unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milah apa ya? Bebas. Apa ya nama maca yurfa'u. Yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh. Sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahum yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran sing ngajak kancane sing luwih elek. Niku nah, pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nang kiai apa kiai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Bon. Walau kana hadza wahda hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad wis gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo aku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah be Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah be antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu. Qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran ya wani pahpo ngono gamane cara Jawa iku. Qala inna waha qad arafa lahu khiddata. Pangeran biasa, nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Qala ulama lam yakun buka Musa hasadan ma'adzallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yataratta bil arfud. Ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku ya normal wae wong manusa. Dan semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah aja eling bener e. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah. Mergi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi mboten penting lah. Sing penting niki kula cerita. Kula seneng mboten krana ngrasa paling bener mboten saged nderekaken kersane Habibidin para habaib para kiai. Kula posisi makmur diminta kula suwun niki nambahaken mahabbah Rasulillah, mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir, kayak apa umat Islam akan habis karena semuanya
yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahaditsus syafa'ah, barokahnya ya pokoknya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikan-kebaikannya, enak menowo semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangqala lewat dakhalal jannah, terus macam-macam lah, wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro. Niki ya amang takkan maca muliyas umu bani ben ya ben barokah. Ya muliyas umu bani Israil. Yas umu bani Israil. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadha akramu 'ala Allah minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umami 'inda Allah wa fi riwayati Abi Ubaidah. Nah, terus ini Faqala Jibril hadha Musa qultu wa man yu'atibu qala yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sawtahu 'ala rabbih qala inna Allah قال إن الله قد عرف له حدته وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, macak satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak biye, penjaga Indomaret itu macak piye, satpam pancasila macak piye. Terus ketika kalau sholat itu piye? Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa thiyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin wahid qal innama sana'tu dzalikal yarani ahmaku misluk wa aina ma kana lahu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu salat sarungan tok, ora klambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabiin wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh, nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa? Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat, sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu an-nabiyya yusalli fi saubin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siyam, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya
kita harus syukur semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing. Semoga hanya beda halaman, bukan saya punya Bukhari, sampean punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya tuh dua ini buku ini ngomong. Jadi jelas ya, terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal, karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu, supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat masa pakai SPBU macak ngono, satpam macak ngono, barang kiai teko sing kiai sing ndi wong macake padha kan yo ribet. Jadi kabeh iku berdasar napa ilmu. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wakadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya.
Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menara juga utamanya Pak Najib, Kiai Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mu'jizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa itu ribet niki cara disiplin ngaji ku wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji mesti wong eling kopi sih. Sajane cara disiplin ngaji ku kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi nggih pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Ya, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kau yang kita sampean seneng nanti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala nggih qala haddatsuni 'an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ate ingsun iku ayatiro yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan, bala yuqinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari duwe, Ra'at nyepet wong mati kan sudah kasihate itu sudah. Jadi bae nek mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata' apa khata' sibul khata' apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe. Ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabaru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kula waos ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak
guruku maca simak Gus Bak sama istawaca ping pindho inda sama ihadil ayat untuk inda simak ihadil ayat li fahmihi maknaha wa ma'rifatihi bima tantum manathu fa fahima al hujjata fastadrakaha bilati fi tabih wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li'anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah, itu aneh-aneh. Jadi kegiatan ya biasanya. Lah semula orang rungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amilus sholihat. Jadi nak gak mulang, ngrungokno, nak orang nggih nata napa? Islam itu gampang. Begini kalau terangno nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tau ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nek dadi wong sugih iku syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ana syarat. Mosok dadi pangeran tanpa kualifikasi. Dadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat, akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ini. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah. Wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul Rabbayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus
banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas, tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen, meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini kan latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati itu segera roh, hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah, Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya aku yo piye, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka itu tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh, orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun, mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Wiku dulu lan nerangno kangelane sak pole. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iku nerangkan sekali, itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova. Kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini, sok enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu sonang-sonong kayak pemilik, kamu mangkel gak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya enggak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, enggak mau saya. Kalau orang lain mau pinjem ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang dia ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nah lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau ijo wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tubas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem taruh rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sak meneh gitu. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mbok. Ketika pentil sak meneh dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem taruh rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu regane 2 juta, dipangan yo ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang, fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qabla budui sholahiyah, sebelum kelihatan
berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken dijejero unta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali. Ya rada kacau ngene. Alhamdulillah gak wong kudus nih. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejeri yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya, maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapati iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen, Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'udzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'udzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida jadi Fir'aun munggah mesti roh pangeran. Wong saya aku nabi atau roh langsung pemenang santri tak barang arah roh. Jadi kan Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti roh Allah. Padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali ablul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jari Musa, wah prono ya. Nak munggah tenan tetep roh Allah. Jari Allah gak ono. Wong Fir'aun wis kadung geblek. Agar gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing mengerani buyutem. Wah itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran disik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara we. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum
wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Entek Firaun. Waduh, aku di bapak di mbahku ya ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet iki. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah enggak bisa debat. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruri madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni, itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayinah. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa radi duwe, itu rapati kiai. Mergo berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini tak, sampean tak latih. Nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham. Nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kayak munis duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, jongke bar salat biasa wae, bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mloko ngator ngidul ngaron ngidul sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-sholat, Nabi terus seneng karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis sholat, seneng. Jenenge fis sholat itu seneng. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu sholat. Jadi nak disoteng pangeran, sebenarnya ketemu pangeran kan pantas. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepen 2 rakaat, sholat sunat mau kepen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu gak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin nah itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah wong niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus wae iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai paham. Itu cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara dunya ora jelas, akhirat ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu tak ceritani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Ini ku Sayyidah Aisyah saking kepinginnya dikumpuli Nabi niku nak Nabi sholat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon sholat khusus mboten nggih salate nggih teng ngene-ngene sarine.
Misalnya kan kadang kaji suge, ono ruang sholat, ono sajadah, ono tasbih komedi, gaya dong. Kalau bolak balik dolan suge, monggo gue singgon pesolatan. Wah, sambu malaikat blas gak ono yakin. Gaya dong. Aku elek-elek yo gawa Quran mampu lah, ono malaikat ora mampu lah. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fatarabtu hawa ya li hawahuma, segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Ah, amit tenan jelas. Dan ini orang bojone ayu malah rata apa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumeneng nganti melentoh niku Aisyah. Dia agak tau mikir kok Aisyah. Lho jajal ke bojo ayu, kok bergak tahajud. Pas rukun lho ya, nak rukun agak tunggale, pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong neng Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qadamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qaddama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat tuh asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru dzurriyyah-dzurriyyahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat mboten teng swarga. Nak mboten saduk mboten usah jane. Nek kowe mlebu swarga seneng kan hore ora usah subuh kan. Mulane potongan aku angel mlebu swarga. Karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya, berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sembayang ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril ladzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita ya taqallab molak malik, tapi kita harus ikhlas secara ilmu ya, ikhlas secara apa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya, kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan, paham ya, karena ini fakta. Nah sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga, itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas, meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ora di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya kok ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena hati sing ngomong ngono iku hati. Lesan kan hanya terjemahan, hanya penerjem. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau suwun niki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai, yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah
bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah, ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh, dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya, entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya ulang lagi. Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya tasrif abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al-batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi, sehingga memulai dirinya aja tidak bisa. Misalnya begini, peci ini hitam. Pernah nggak? Pernah nggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Nggak pernah kan? Pernah nggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Nggak pernah kan? Sama, uluhiyatul asnam. Saya ulang lagi, uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Apa status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Nggak pernah kan? Nah, makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja nggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja nggak mungkin. Karena memang nggak pernah ada la wujuda lahu aslam. Hakikatnya nggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul fir'aun, uluhiyatul namrud, semuanya pernah ada nggak? Nggak ada kan? Makanya qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak itu nyata, dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak. Ya enggak mungkin kan. Pernah enggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang enggak Tuhan, cuma dia agak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan. Tapi dari awal Fir'aun kan enggak pernah Tuhan. Makanya sekali kul ja'al haqqu mesti wazahakol batil, karena batil ini la wujuda lidzatih. Batil ini enggak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari, hadhil makhlukot, ini kan langit bumi kadung mewujud. Kamu bilang bumi ini ada, ya di mana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada. Makanya ilmu tauhid ngajari kita, pertama sifatnya Allah kita sebut wujud, karena hadhil maujudat mesti khalaqahal maujud. Masa hadhil maujudat khalaqahal adam? Makanya kata kita Fathul Bari itu, kenapa Quran itu tidak pernah ngeritik orang ateis? Yang dikritik itu kesalahan Yahudi, kesalahan Nasrani, tidak pernah ngeritik orang ateis. Kata Imam Fathul Bari, idlamu qawamata itu tidak imbang, terlalu gak masuk akal, jadi gak dianggap pemain. Lah wong misalnya terus wong kok debat mbek wong ini, bumi ku wujud ora? Ya wujud, sing gawe gak wujud. Bumi ono ta ora ono, sing gawe ora ono. Kan ngajak goblok bareng kan. Maksudnya ku nak goblok ya dikira-kira kan. Maksudnya ku nak lumayan kan, misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno, bumi ku wujud, sing gawe apa? Bae. Kan lumayan, pokoknya sing penting ku ono sing gawe sel. Soal kok sing gawe rada keliru kok dibenerno lah, tapi ono sing gawe sel. Niki ora. Barang wujud penyebabnya itu tidak. Berarti adamun yakhluqu maujudan, barang ra ono tapi nyiptakno sing wong darani ra ono iku mesti ra duwe ngefek apa kok darani. Yo aneh kan.
sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Nah beda dengan agama yang lain, meskipun menyebut Tuhan itu 3 atau menyebut Tuhan itu salah, tapi kan menyebut wujud. Lah iku ana lumayane karek beneri sithik lah. Lah Islam lagi datang wujud sing pencipta jenenge Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sing darani liyane kon ikut darani ku Allah taala. Nah, artinya gini, ateis itu tidak rival karena terlalu lah, mosok akal sehat dijak goblok bareng kan. Ya aku mau hadil maujud khalaqahul adam, ini wujud tapi penciptanya nggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya nggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang nggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Jadi ben sampean ngerti ya, jadi supaya lah itu yang dimaksud amkhuliku min huiri syai'in. Jadi saya ulang lagi ya, dalam ilmu kalam syai' itu wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Yang dikatakan syai' itu sesuatu yang wujud. Jadi kalau hadil maujudat, alam ini ada, pasti penciptanya sesuatu yang ada. Nah karena pencipta itu ada dan dia pencipta, mau tidak mau harus bersifat qadim. Masa yang menciptakan wujudnya dulu yang diciptakan, maka harus berstatus apa? Qadim. Ya dados kula suwun wae kula insyaallah tetap ngaos ulumul Quran saking kitab Bukhari. Niki cerita-cerita tiyang kafir mendengarkan Quran kemudian faham. Makanya dalam muqaddimah Majmu' yang dikarang sarah-sarah sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab Sarah Majmu'. Karena dulu dikarang Imam Nawawi tapi hanya sampai bab riba. Terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar. Di antaranya ada penjelasan begini. Islam itu datang dengan hujjah. Wa hadhihi la yukawwinuha as-sayf wa innama tukawwinuha al-hujjatu wal barohin. Islam itu datang dengan argumentasi dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Makanya di sini disebut di kitab ini, saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Baqilani. Halaman 13. Kan di Quran ada ayat begini ya. Fa'aradu aktsaruhum ya. Kemudian ketika Quran turun itu banyak yang berpaling dari Quran dan itu disalahkan Allah. Berpaling dari Quran itu disalahkan Allah. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini ilmu usul fikih. Walau la annahu hujjatun lam yadurrohum al-i'radu anhu. Walai saliko ilin ayaku lakot yakunu hujjatan wa yahtaju fi kauni hujjatan ila dalalatin ukhra. Kama anna rasul hujjah walakinau yahtaju ila dalalatin atau ala dalalat ila dilalatin ala sidqi. Maksudnya begini, Quran itu datang. Quran datang ini sebagai argumentasi yang mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Terus kemudian Allah menyalahkan yang tidak peduli atau yang mengabaikan. Sampai disalahkan karena yang datang itu penting. Andaikan yang datang itu tidak penting, orang yang nggak peduli juga nggak apa-apa. Ini cara berpikir Abu Bakar Al-Baqilani. Saya ulang lagi ya. Kamu disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting kan? Sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting. Orang kafir itu disalahkan karena mengabaikan Quran, padahal Quran itu super penting. Sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman, asal mau dengar. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu. Ojo sampai uang lu kurung Quran, engkau mesti iman. Makanya mereka bilang wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kok itu kanca ganteng pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran merasa seneng jejak apel.
iku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang la tasma'u li hadzal Quran. Pokoke penting wae jugeman ngrungokno Quran. Jare Walid, "Aku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman." Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken ngomentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane lagi Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Kowe tak sewa kon komentari Quran. Niku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran Hamim niku sing Hamim sajdah. Niku komentare Walid itu kula apal komentare Walid. Iki kalam iki luar biasa. Wa inna alaihi la halawah wa inna alaihi la tolawah wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la muhdikun wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar, ini sudah ada manusia, ini kualitasnya itu dari sisi atas itu ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya, pokoknya semuanya itu baik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jadi wong kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye? Sik to kayak waktu 3 dino tak golekno sing komentar elek. Mikir. Sampai disebut innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Ayat itu tadi hari ditagihne mbek Abu Jahal cek. Piye iki lek nang komentari negatif sik to mikir sik. Mergo wis enggak tertandingi. Lah mari Quran mbok coba abrak kae mari ra paham itu. Dadi innahu fakkara wa qaddar. Wa qaddar itu di tafsir Munir di Senawi disebut wa qaddara ema yuqaddiru lahu minal kalam. Dia bayangkan apik tak komentari piye? Tak komentari syair, jelas gak syair. Tak komentari dukun. Pertama dia di depan orang kafir bilang, "Aku mbok kon ngomong apa?" Komentari nak Quran syair. Lah kowe ngadarani Quran syair enggak? Ya ora mirip syair. Nak ngono Muhammad komentari kahin, hal ra'aitahu yatakahan, apa Muhammad tahu dukun, tahu praktek dukun? Ora. Nak ngono komentari kadhib, kita tahu roh Muhammad bodoni ya ora. Lah terus piye? Sik lek kek wektu. Dadi koyo kowe ndek kanca ganteng terus piye sing bocah wedok ora seneng kan yo angel. Dadi satu-satunya cara iku yo ben ora roh niku. Kalau gue jadi kiai tunggal di kampung, satu-satunya cara ya ngundang aku, mahjub gue kayak gitu loh misalnya. Malah ada 2 kiai besar sing debat, kalau nu roh langsung ora jari. Sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kerso. Iku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, gue nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong. Saiki nek ana kiai gedhe tekan ning desa iku niat tawaduk apa mahjubno. Misale kula niku kadang-kadang sering diundang marakipan tangga. Kadang yo teko, kadang yo ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko yo kiai-kiai niku nggih matur nuwun Gus ra teko, athuk lakone mboten kula. Jadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko yo jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kalau kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya alasan tawadhu, acara cilik-cilik teko, sing cilik keduman nopo mbok entekno iku. Lah tapi ki istihad, sampean teko terus nggih monggo bukti tawadhu. Tapi kon sampean urusan mahjubno kiai cilik. Tapi nak sing miliaran teko, kok hisape iso wae kowe ku piye dadi kiai gedhe kok lali wong cilik. Wis pokoke ijtihad wis ngoten niku lah kira-kira ngoten niku. Pangel temen nerangno kowe. Bener di sing teko ora teko. Angel ijtihad itu angel. Embon. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Hari kedua ketika diparani neh, summa nazar. Angen-angen wis saiki komentari Quran iku piye summa abasa wa basar abasa iku merengut basaro ya merengut angel komentari Muhammad ndekne ganteng pinter atau bodoh nih gak duwe kasus masa lalu Qur'ane kualitasnya apik terus piye abasa wa basar iku piye
summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Nah, satu-satunya yang bisa menjadikan Walid itu komentar, mergo ono wastakbar, ono sifat sombong. Sombong itu mengabaikan kebenaran. Makanya dikatakan sombong itu ghamtul haq, wa fi riwayatin ghamsul haq. Sing darani sombong itu menolak kebenaran. Wastakbar ya. Faqala in hadza illa sihrui yusar. Jadi wong nak kepengen ngawur iku kudu ana sombong. Nara sombong ra iso ngawur. Lah iku musuhe lo komentari kangelan saking tope Quran. Musuhe lo komentari kangelan. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar lagi sofa qala in hadza illa sihrui yusar. Lho ngono wae Walid bin Mughirah iku tetep kafir gara-gara provokasinya Abu Jahal. Provokasinya Abu Jahal ngeten. Walid, saiki wong-wong Quraisy lagi urunan. Lah kenapa urunan? Mergo kowe wingi kok didelok-dolan nggone Muhammad, ketoke kok butuh disubsidi Muhammad. Iki urunan kuwatir nak saiki kowe melarat. Menyek wong sing butuh Muhammad, gak terus dadi diprovokasi ben jaga gengsinya. Asline wis mah iman, jenenge Walid. Nah, artinya ngeten nggih, kula suwun. Ketika kualitas Quran itu terjaga sedemikian hebat, bahkan hatta indal kufar, makanya Quran itu santai. Gak apa-apa kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari misli muftariyat. Kadang kul fa'tu bi suratim misli, kadang misli. Kalau kamu tidak cocok kalau Quran itu minallah, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saking hebatnya Quran, saking pedenya, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saya beri contoh ya, Quran tandingan yang diorderkan orang kafir tenggene Musailamah al-Kadzdzab. Ono sing darani mriki macane Musailimah apa Musailamah tahu ya bingung itu iki. Umume aja. Sing umum sing jare wong akeh. Musai apa Musai? Kira KTP ini ya apa? Gak Musailimah apa Musailamah apa Musaine padha. Hah? La tali. Oh, kadane ngaco sing la akeh. Li ganda nih kok, ora jelas guys. Seramu tuh ilmu nego. Gini bandingkan ya, ini cerita-cerita. Saman roh, omongane Musa ya, apa ya? Musa lama, Musa lima. Sing umum ya, sing umum. Lah ya, sanad umumnya wong Musa lama. Tapi nak semua Musa lima ya apa-apa karena itu gak jelas KTP ini ya jelas namanya ya jelas. Saya beri contoh ya, misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati. Zariyat itu kekuatan yang kayak atom. Zarrah itu atom. Mesti kekuatan yang dahsyat ini bisa falhamilati wikra, bisa menanggung atau menggerakkan apa saja yang berat. Faljariyati yusra, sampai bisa menggerakkan kapal-kapal yang besar. Jadi sama-sama apa ya? Biasa kayak wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati yusra. Nah, ketika Musailamah ngarang Quran, saya ulang lagi ngarang Quran, itu mau butuhe akhirnya tak. Mergo padha-padha wadzariyati wal mursalati terus akhirnya tak. Iku dipesenno ben nandingi Quran, tapi sing pesen kecewa. Jare iku omongane wong Ahmad. Ahmad ku goblok sing nemen gitu. Sing pesene kecewa, mergo disaingi ngeten. Wah malah ngenyek wong Arab. Kula waca nggih, nek sampean hafal berarti ya dulure tetanggane lah. Ya. Wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khofizati khubza wasaridati sarda. Terus-terusane wallaki mati lukma. Jadi gamane pertama urutane wazariati demi wong wedok-wedok sing nandur zar'an ing tanduran. Berarti tandur urutannya kan wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Berarti panen urutannya ditutu atau digawe gandum terus digawe roti wal khofizati khubza demi wong wedok sing gawe roti. Lah barang wis dadi roti terusane wal laqimati luqma demi sing do nguntal roti. Lha sing pesen akhire lha iku apa-apa. Dadi wong butuhe padha tine lho wal mursalati wis pokoke wadariyati. Tapi terusane iku wazariati zar'a wal hasidati hasda. Terus wal khofizati khubza. Terus wal laqimati luqma. Laqimat ku sing nguntal, sing mangan. Jadi bar ditandur, dipanen, digawe roti, diuntal.
Jare pesen. Oh, malah ngajak goblok bareng. Dadi sing pesene kecewa. Dadi gampangane iku wong nandingi Quran iku serang ora iso. Nah, terus ini contoh-contoh. Fa'ama kalamu Musailama al-kadzab wa ma za'ama annahu Qur'anun fa huwa akhassu min an tushtaghala bi. Itu sesuatu yang enggak penting kamu lawan lah. Karena orang tahu kalau itu benar-benar gak mutu. Terus kata Abu Bakar Al-Bagilani, ini tak beri contoh. Wasyati wa alwaniha wa ajabwa sauda wa albanuha. Jadi demi kambing dan warnanya, dan paling mengagumkan itu kambing hitam karena susunya tetap putih. Aduh ribet. Jadi sarap lah, soalnya sarap lah. Ya wasyati wa alwani. Jadi niru itu, niru itu loh. Sebutin wasamsi wa tuhaha wal qamari. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza. Dekne oleh niru itu wasyati wa alwaniha wa ajabiyas sauda wa albaniha. Wasyati sauda supaya walhasil itu wedhus iku mengagumkan. Napa meneh sing ireng, mergo susune tetep. Kacau. Nah ini cerita bahwa Quran itu pernah ditandingi itu yo seru tenan bisa. Nganti nyewa pengarang nopo Quran. Terus saingannya alam taro. Saingannya nopo? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya. Jadi delok le wong-wong meteng. Cek hebat ya wong meteng. Gara-gara meteng lahirno nasamatan tasang kok anake do playon wis lahir. Padahal wis pokoke ora karu-karuan. Terus terus kowe diwahyoni apa Musailamah? Annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Kowe entuk wahyu apa Musailamah? Aku entuk wahyu annallaha khalaqan nisaa afwaja. Allah gawe wong wedok iku macam-macam. Gelombang-gelombang wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Gawe wong lanang iku dadi pasangane. Terus fanu li jufihinna fa'asan. Soal hasil akhire sing lanang mau ngleboni ilajan. Summa nukhrijuha idza syi'na ikhrajan. Dadi walhasil kowe ku wajib. Apa gawe wong wedok iku afwajan, terus digawe wong lanang dadi azwajan. Nek dadi azwajan nglakoni ilajan. Ilajan ngerti to kemanane wong ahli ilajan niku. Nah iso ana ilajan terus dadi ana duwe anak ikhrajan. Paham ya? Fayuntijna lana sikholan litajan. Soale walhasil akhirnya sing pesen wis kecewa wis ra waras iku. Jadi dulu itu bandingkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya ini terakhir kalau cerita ashabil fil. Ashabul fil itu Abraha. Sinten? Abraha. Abraha niku beto pasukan gajah. Mergo piyambake damel Ka'bah tandingan terus diisingi tiyang Quraisy, piyambake gak trimo terus bersumpah mau merobohkan apa? Ka'bah. Singkat cerita ngoten mawon. Ketika pasukan gajah mau datang ke Mekah, niku gajahe jenenge Mahmud niku, filnya itu namanya Mahmud itu. Niki era Sayyid Abdul Muthalib, era sinten Sayyid Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi. Niki cerita perbandingan alam tarone sinten? Musailamah. Betapa ndak mutunya sing ke alam tarone Musailamah. Lah mau cerita, delok le wong meteng, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla akhraja minha nasamatan tas'a sak terusin. Nah bareng Sayyid apa jenenge Abraha dugi perbatasan Mekah niku ngerampas untane Abdul Muthalib. Kila jumlahnya 100. Untane Abdul Muthalib dirampas. Terus Abraha itu tiangi sopan, tiangi sae. Sosialnya saya maksudnya. Tangklet man sayyidu hadil qura. Orang sini itu ketuanya siapa? Mereka sepakat jawab Abdul Muthalib. Dene kok Abdul Muthalib itu rawuh. Niku wibawa banget. Sang wibawane niku Abraha niku lungguh teng dhuwur mboten wani. Kata Abraha, harusnya saya mendudukkan kamu samping saya, tapi umat saya tidak terima kalau ada orang sekursi dengan saya. Tapi saya duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Sayyid sinten Abdul Muthalib. Ya karena ya piye-piye ada sisanya sisa Nurul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lungguh teng isor bareng. Kila podo-podo ngadeg-ngadegan. Pokoknya
Saking. Dan itu lucu. Wah gue geger, Mekah geger karena Ka'bah itu sentral mau dirobohkan siapa? Abraham. Ini Abdul Muthalib itu santai. Saya datang ke sini mau merobohkan Ka'bah. Kamu tidak usah ngelawan, pasti kalah. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya ingin merobohkan Ka'bah. Kalau kamu tidak ngelawan ya tidak tak bunuh. Bilangin kaum kamu supaya tidak melawan saya. Baru ngerobohkan Ka'bah aku mulai. Mereka aku gak terima Ka'bahku diusingi wong Quraisy. Terus Abdul Muthalib itu lucu, tiang ini lucu ya, wajan lucunya wong soleh. Sementing untaku satu sebaleno sih, gak usah bakas Ka'bah ya. Wah itu Abraha kagetnya bukan main. Kuwaget. Saya ini orang yang tahu bahwa Ka'bah itu dinu kawadinu abai. Ka'bah itu sentral agama kamu dan agama bapak kamu. Kamu tidak bicara Ka'bah malah bicara unta. Getun aku hormat kowe ya. Tak kira kowe wong religius, ternyata bakasane donya. Jadi Abraha ya ono takzim getun ya ono. Kalau takzim sampean iki ben menawa ya getun menawa. Tapi muga-muga gal. Akhirnya ini ketok alime Abdul Muthalib. Ya ora ngono, Ka'bahku gak apa-apa. Penting untaku balekno. Yes, tak balekno. Kenapa kamu ndak mikir Ka'bah? Masyhur jawaban. Innalil baiti rabban hamaw. Lho Ka'bah ono sing duwe, sing mikir ben sing duwe. Unta iku wekku, nek Ka'bah ono sing duwe. Innalil baiti rabban hamahu. Unta iku wekku balekno se. Nek Ka'bah urusane sing duwe, ora urusanku. Maksudnya urusannya Allah Ta'ala. Jadi guyon ini penting. Mulane Mbah Mun nek ana kiai kok poso tirakat ben umate Islam iku agama wae pangeran ra mbok rusuh ya mlaku. Nek cara Mbah Mun kan ngoten. Mulane Wali Songo kapundhut kiai ini proposal ya mlaku mawon agamane pangeran. Kiai klira-kliru lah niku Islam kita tetep mlaku pancen agamane pangeran. Ayo berapa ustadz dan guru yang punya kasus proposal? Agama nggih mlaku. Ana kiai sing rontok klira-kliru agama ya mlaku. Umpamanya agamane pangeran. Lan kula nek ape mati ora susah, nek aku ninggal agama piye ora piye-piye, ditinggal Wali Songo ora apa-apa, menawa ditinggal kiai-kiai proposal tak ora apa-apa. Aneh-aneh kowe. Agamane pangeran. Singkat cerita terus Abdul Muthalib niku Sayyid Abdul Muthalib badhe ngambil untane terus tiang-tiang Quraisy iku dijak. Donga teng Multazam. Fa akhadha bi halaqatil bab. Ya kita tahu kan napa? Gandolan teng Ka'bah kan bentuknya bunder. Apa namanya no? Handle no? Ini kan bentuknya bunder. Mulane disebut halaqatil bab. Dicekal oleh Abdul Muthalib. Terus dongo. Ya Allah, di mana-mana yang namanya orang itu menjaga harta miliknya. Dan kau yang punya Ka'bah ini, pasti kau juga menjaga. Jadi walhasil Abdul Muthalib pakai hukum analogi. Orang itu akan mati-matian mempertahankan yang dimiliki. Nah ini Ka'bah jenengan ya tugas jenengan ya. Sekono tok dongane. Bariku terus kaume dijak. Ayo mara dhuwur gunung nang dzurma fa'ala rabbuna. Ayo mara gunung delok apa yang akan dilakukan Allah untuk melindungi Ka'bahnya. Wes akhirnya bareng ning dhuwur gunung, Abraha datang dan pasukannya, mereka menyaksikan burung ababil sing tarmihim bi hijaratim min sijil. Mana disebut alam taro ana to kira ningali. Mergo suku Quraisy saat itu semuanya sikar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Jadi memang ayat itu tentang fakta sejarah di mana ahlu Quraisy itu menyaksikan ma fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Terus disaingi mbek Musailamah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla akhraja minha nasamatan tasa. Ya anggere wong meteng yo nglahirno le dul. Bocah kok goblok ngono gak malu. Iki cerita maksudnya iku ben sampean ngerti lah ben. Ya jadi kalau suwon maos Quran ini wonten maos qiraatan, wonten maos tadabburan. Nah tadabburan nggih kados maos wau sing kula latih. Misalnya sampean maca juz 6 likur, kula nu sering nangisi pangeran. Dal pangeran itu ndak butuh kita. Tapi kadang-kadang ya tak tangisi, maksudnya tak tangisi ini mboten perkara pangeran butuh kita itu ndak. Kok pangeran nganti nerangno misalnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tanggamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah ambek aku. Sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
Sing gawe kowe ku aku, mesti urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek Khalike. Lho iki makhluk urusane mbek makhluk, iku makhluk model apa le? Dul-dul ngono. Wah, aneh kowe. Lah ya ning dinggon makhluk urusane mbek Khalik. Ini makhluk urusane mbek makhluk. Iku apa ngendikan makhluk khalaqnakum falawla tusaddiqun. Mesti ini hubungan terdekat manusia itu dengan saya, kata Allah. Wong aku sing gawe kowe, sing ngurusi kowe aku. Kok malah urusan mbek wong liya. Mestine makome wis kulillah sumadarhum fi khaudihim ya lah. Jadi ini cerita-cerita mugi-mugi barokah nggih kula matur nuwun kalian Pak Najib sedanten pengurus saged diberi kesempatan mulang kula nggih mulang terus nggih mboten napa-napa leren ya alhamdulillah pokoke kabeh ku sae. Sampeyan terus percaya kula terus ya keliru, mungkin wonten ki alternatif to nggih jenenge. Teko terus iso wae salah mergo ganggu liyane. Ora teko terus iso wae salah mergo ora istiqomah. Lah niku masalah ijtihad. Wis pokoke sing ati gedhe, pokoke malistata fa asoba falahu napa? Ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Jadi sing sering lunga mbek bojo nggih bener ben bojone dikawal. Sing arang-arang nggih bener ning omah mbek bojo kok lunga ya mbek bojo. Terus merdekane kapan? Niki cerita napa? Istihad. Yang jelas kalau pastikan misalnya kalau tetap ngaos nggih. Damel Bukhari syukur-syukur tahun ngajeng betul kitab lah. Pokoknya bab fadhailul apa? Quran. Di Bukhari itu ada bab fadhailul Quran. Di situ diantaranya ada kitab tafsir. Nah kitab tafsir itu beliau cerita tafsirnya Abu Ubaidah Binyamin Khaisul Al-Fat. Beliau cerita Abu Ubaidah kalau masalah lafaz. Terus kalau masalah makna beliau pakai riwayat. Nah kenapa lafaz itu penting? Saya ulang lagi ya, tak warai ulumul Quran. Karena makna itu mengikat dan makna itu bahaya kalau mengikat. Yang benar itu mustaknya. Saya ulang lagi, yang benar itu apa? Mustaknya. Sehingga umpama makna ini salah, mustaknya tetap benar. Saya beri contoh begini, mungkin sampean nggak peduli, tapi saya peduli, kan ini bidang saya. Misalnya khalaqal insana iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kiai kuno nak manani min alaq niku segumpal darah. Bareng santri-santri mulai dos kuliah embriologi, ternyata proses segumpal darah itu ora ono. Sing ono zigot utawa proses yang dikatakan ahli embriologi. Sing ono plasma, ono macam-macam. Nah, segumpal darah itu kan opo gitu. Nah kiai kuno mana di segumpal darah juga gak salah karena jenis yang jadi manusia itu sama dengan jenis yang jadi segumpal darah. Tapi pakal embriologi kan ngerti kalau proses segumpal darah itu udah ada. Tapi mereka tahu min alakin itu kosakatane alakin maknanya sesuatu yang nempel. Nah dari sekian zigot proses embriologi yang sukses jadi anak yang berhasil menempel ke dinding rahim. Mergo alaqo ya'liku atau aliko ya'liku alakon sesuatu yang nempel. Jadi misalnya suatu saat kiai kok mau maknani alakin segumpal darah, ya wis nganggo makna mustaq alakin sesuatu sing menempel. Maksud saya gitu. Jadi jagani, corong Jawa jagani. Tapi sing maknani segumpal darah ya ora salah karena jenis yang jadi kalian itu sama dengan sejenis darah. Makanya Mbah Mun yang paling dipakai dalil itu dulu debatnya Kiai Kudus ini, tapi tidak perlu saya sebut namanya, Kiai kuno itu. Muridnya di keyakinan nak buka bulan itu mungkin. Gurune orang menganggap ora mungkin. Mergo bulan fi sama'i rabi'ah. Buantah-bantahan. Ora mungkin, cara Quran itu gak mungkin. Jare muridnya mungkin buantah-bantahan. Bareng setengah telu keselen no, setengah apa-apa. Tapi debat itu jelas di Kudus. Sampeyan ora usah teliti sapa iku, mari suudzon. Bareng setengah papat, setengah telu, sesuai gurune keterucut mending ini. Pokoknya cara aku ora mungkin. Alhamdulillah, gimpun ngoten. Mangkal kan guru. Loh, debat ya ini ono kok saiki kowe muni ngono. Iku jare muridé, gimpun Mbah nak cara jenengan. Nak cara jenengan ra mungkin. Mboten masalah, kita beda pendapat. Lah mau kok bantah-bantahan? Mari jenengan muni cara Quran. Nak cara Quran kan tafsirnya kan harus berdebat. Nah, ternyata ini guyone Mbah Mun, masyhur guyon itu. Gurune itu masih kiai kuno, jadi nama anani sama itu makwal malaikah. Sehingga kiai kuno itu dari Mbah Mun nak cerita dawuhe Mbah Mun, Kanjeng Nabi Mi'raj itu tok tok tok.
Terus malaikat langit satu kriya dibukakno. Bareng tok dikriya dibukakno. Rumangsane langit kaya omahe kiyaine. Jadi langit itu dianggap kaya omahe tuwa kiyaine sing kriya. Mergo kiai kan mesti gambaro sesuai nasib masing-masing kan. Nah, artinya gini, kalau bulan di langit keempat atau ketiga itu yang di kitab-kitab tafsir, apa meneh menuso Neil Armstrong malah ra iso. Nah, sing muridé wis modern, maknani sama iku nganggo lafadz mustaq. Kullu ma'alaka fa huwa samaun. Setiap yang di atas kamu disebut sama, makanya ini disebut sakfus sama. Buktinya ana ayat alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Padahal maksudnya apa? Wit kurma kan? Wit kurma disebut asluha tsabit fil ardi wa faruha fis sama. Saiki daun kurma iku ning langit dhuwur apa asal mutlaqul hawa disebut sama? Mergo manane sama yasmu sumuan atau sama yasmu samaan, maknane sesuatu yang atas namanya apa? Jadi kullu ma'alaka yusamma samaan. Buktinya ana ayat kasajaratin thayyibah itu artinya apa? Kurma kan? Asluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi artinya gini, sama dengan makna alamiah atau makna ismiyah pak benda padat sing kriyat mau. Iku ra maknane kiaimu. Lah engko misale makna iku nyuwun sewu kok gak relevan, maknane mustaq. Maknane napa? Mustaq. Maknane sama itu sesuatu yang atas. Nah itu yang digagas oleh Rohib Al-Asfihani sehingga beliau ngarang Gharibul Quran. Jadi misalnya kuman, bisa wong darani kuman walang, wah iki hama walang. Sebelum suatu saat ono hama wereng, hama tikus. Niku jare Rohib Al-Asfihani. Niku buatan cerita pinter kula. Pancen niki bidang yang saya tekuni. Sampeyan gak cocok ya ora apa-apa. Engko goleki kitabe. Ora bener aku. Kan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dufadi'a wad dam. Jarot sama namanya yo. Walang kan? Makna walang itu makna ismiyah atau makna alamiah. Terus kowe maknani walang ya sing mangan parintek. Tapi pertanyaan sekarang, hama itu mesti walang apa bisa wereng bisa tikus? Bisa wereng bisa tikus. Makanya kata Rohib Al-Asfihani, andai kan zaman Fir'aun itu kok hamanya itu wereng, lafadz jarot juga gak salah. Summiya bil jarot litajarrudihi alal ardi. Mulane darani sulasi mujarrad. Dia terbebas dari tambahan. Jadi gampangannya hama yang meluluh lantakkan, hama yang menghilangkan semua disebut tajarrud. Sing nganti wudo, maksudnya nganti entek. Jadi jarot dhewe darani jarot itu wis mustaq ngono. Paham ya? Dong ya? Dong ya? Awas nak salah paham. Jadi artinya yus misalnya iku hamane kok gak walang. Iku gak masalah, mergo fungsinya jarot. Ya kaya taun, ono wabah taun. Taun iku apa? Dimaknani pagebluk. Ya makna mustaqe pokoke ta'an ayat anu ta'nan iku barang sing melukai, sing menikam. Kepengin kasroh dina wazan taun sangat. Ya wis bentuke apa? Kok malah taun dimaknani? Dong niki. Lah maksudnya Rohib Al-Asfihani, Quran itu ben abadi ila yaumil qiyamah, makna mustaq ku jogeman mbok tinggal. Soal kowe dhe makna go guru ya maknani wae, tapi anggap makna iki ismiyah sing murtajal apa mangkul lah cara ngaji nahune ku amin. Paham ya? Dong ya. Wah, yo ngaji wong pinter tenan iki maksudnya niki. Mboten iki saking hormat kula teng buyut-buyut kula ndak damaran ben ruhe nyekseni lan nek putu pinter lumayan lah maksudnya niku. Kula niku ajane kepengin tawadhu ngaku goblok, tapi nek aku ngaku goblok sakake mbah mun diulang yene ya ono kok goblok. Lah ngaku pinter wedi gak tawadhu. Ya saiki ya kadang ngaku goblok, kadang ngaku pinter. Soale nek ngaku goblok lagi kepengin tawadhu, nek ngaku pinter ngergani jasane guru. Mulane jare mbah mun ana murid goblok yo isin. Iku sing kliru muridé apa gurune. Tapi misalnya murid kok kepengen pinter, agak ikhlas aku. Mulang kok kepengen muridnya pinter. Yes, dunia wis ngeten iki. Terus kula suwun tak warai carane maknani Quran nggih. Lafat king guru min alakit segumpal darah nggih maknani mawon. Jarot walang nggih maknani mawon.
Tapi nanti sampeyan pada saatnya nanti itu ada sain atau ada penemuan yang kamu itu nanti kaget. Misalnya tadi bulan diarani fisamair robiah ternyata sudah ditembus Neil Armstrong. Kowe wis kadung bayang no langit iku kriyen. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Nah, tapi nak sama bermakna ini mutlakul hawa, kullu ma'ala kayu sama apa? Samaan. Ya wes kan mutlakul hawa kan ditembus kan bisa berarti lapisan 1, lapisan 2, lapisan 4 tidak. Dong ya. Ya niki muga-muga sampean nyepuro salah kula, ra sepuro ora apa-apa, padha salah wae ngono. Kula ya sering salah, sampean iki luwih sering alhamdulillah ya sami-sami. Sementing yakin mawon teng kersane Allah, agama ini sangat baik, nah salah ditulis sitok, nah apik ditulis 10. Soalnya wong niku ora usah golek salah wong, biasa mawon wis napa mayata tabak napa sawata akhi itu ribet. Jadi sing penting kula suwun ngaji itu berdasar kitab, nggih sampean ora percaya mados di Fathul Bari sama kitab Ijazul Quran karangane Abu Bakar napa Al-Baqilani gurune Imam Haromen. Terus kersane kulino, jadi cara pandang ulama terhadap Quran sampean ngerti cara pandang. Jadi riyen Quran itu bener-bener lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi orang kafir yang ngotot megang akidahnya iku wae runtuh di depan hujjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi cara menerangkan tuh al-bayyinah, sekali jelas tuh jelas welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutar. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.